Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, karena kajian kali ini benar-benar yang sudah mengerti pemahaman hakikat saja. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau diabaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai ke kajian, Bismillahirrohmanirrohim. Salah satu jalan menuju surga yang banyak dikatakan adalah melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Tidak sedikit yang menggambarkan, Shirotol Mustaqim adalah jembatan yang sulit dilalui jika hendak menuju surga. Sering diceritakan juga, kalau jembatan itu saking kecilnya, seperti rambut dibelah 7, licin, dan ada pengait-pengaitnya, sehingga menyusahkan orang yang melewatinya. Padahal, itu cuma mitos. Shirotol Mustaqim yang selama ini digambarkan umat muslim sebagai sebuah jembatan yang sangat tajam seperti pedang dan berada di atas api neraka, dan adanya juga di akhirat, itu hanyalah sebuah mitos. Di akhirat, tidak ada jembatan. Apalagi jembatan Shirotol Mustaqim, dari rambut yang dibelah 7. Shirotol Mustaqim yang disebutkan dalam Al-Quran, memiliki makna jalan yang benar dan lurus di dunia, bukan di akhirat di atas neraka. Jika dosa-dosa sudah dicatat malaikat ketika di dunia, dan jika di akhirat dosa-dosanya ditimbang lagi, kemudian di sana sudah ada keputusan akan masuk surga atau neraka, lalu untuk apa harus melewati jembatan itu? Jika memang sudah ketahuan dalam timbangan akan masuk surga, mengapa dipersulit lagi? Yang mempersulit itu, pasti ulah oknum. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah ini nih oknumnya. Jika Shirotol Mustaqim adalah jembatan di atas neraka, mengapa iblis malah menghalang-halangi orang mau lewat? Shirotol Mustaqim bukanlah sebuah jembatan, melainkan sebuah jalan. Jalan ini pun juga bukan di akhirat di atas neraka, melainkan di dunia. Yang disebut jalan pun, juga bukan jalan tempat kendaraan lewat yang terbuat dari aspal atau tanah dan batu, tapi sebuah arah yang memiliki petunjuk. Petunjuk itu pun ada di dunia. Dan petunjuk inilah, yang sering diselewengkan oleh iblis. Iblis menggoda manusia itu di dunia, bukan di akhirat, apalagi di depan pintu gerbang menuju jembatan. Itu iblis kurang kerjaan. Jalan ini pun juga tidak sempit, melainkan jalan lurus yang lebar. Jika kita berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, maka kita bisa mencapai surga. Ada doa yang dilakukan umat Islam pada amalan utama seperti sholat, redaksi doanya ada pada surat Al-Fatihah, dan dibaca setiap hari minimal 17 kali sehari, yaitu, Ihdinas Shirotol Mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Shirotol Mustaqim itu adalah agama Islam, atau ada juga yang bilang itu kitab Al-Quran. Ada lagi Shirotol Mustaqim itu maksudnya jalan menuju ibadah haji. Menurut Imam Ar-Razi, pandangan ini tidak benar. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang terdahulu yang telah diberi nikmat, walaupun mereka tidak beragama Islam, dan tidak memiliki Al-Quran. Sederhananya, tunjuki kami ke jalan orang-orang yang benar, dan berhak mendapatkan surga. Di sini tidak menyebutkan agama tertentu, maupun kitab tertentu. Shirotol Mustaqim itu, bukan halusnya jembatan, tetapi halusnya hati. Kira-kira, orang itu akan diasah otaknya biar tajam. Jadi, Shirotol Mustaqim ini maknanya ketajaman perasaan kelembutan hati, karena bagaimanapun juga, ketika hati seseorang tidak lembut, dia akan sulit merasa bersalah atau mengakui kesalahan. Seperti diketahui, asal-muasal jembatan Shirotol Mustaqim dikisahkan pertama kali, bahwa ada orang-orang yang akan menyeberangi jembatan Shirotol Mustaqim, yakni Nabi Muhammad beserta umatnya. Ketika menyeberang, tidak ada yang berani bersuara kecuali Nabi Muhammad. Beliau ketika menyeberangi jembatan Shirotol Mustaqim mengucapkan, Allahumma slim, yang berarti, Ya Allah, selamatkanlah. Doa ini pun, harus diucapkan ketika di dunia, bukan ketika ingin menyeberangi jembatan itu di atas neraka sana. Karena doa di akhirat, sudah tidak masuk hitungan. Percuma. Ini berarti, jalan yang ditempuh itu, juga berada di dunia. Dari segi bahasa, kata as-sirot bermakna menelan. Sedangkan mustaqim, berarti berdiri atau tegak lurus. Dengan demikian, Shirotol Mustaqim dapat diartikan, jalan luas, lebar, dan terdekat, menuju tujuan. Selain pada surat Al-Fatihah, kata Shirotol Mustaqim disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Tetapi tidak satupun yang terasosiasi dengan sejenis jembatan di akhirat. Jalan lurus dalam Quran adalah tentang arah atau jalur yang diikuti seseorang dalam hidupnya di dunia, bukan akhirat. Di akhirat, tidak ada jembatan Shirotol Mustaqim.
Itu hanya informasi tidak benar, mitos, ajaran mengada-ada, yang tidak boleh diimani. Kita lihat dalam surat An-Nur ayat 46, sesungguhnya, kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendakinya, kepada jalan yang lurus. Jika Sirotol Mustaqim adalah jembatan di atas neraka, untuk apa Allah ikut-ikutan menyeberang jembatan itu menjadi pemimpin? Lagi pula, dalam surat Maryam ayat 71 disebutkan, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi sudah jelas, kalau di akhirat ada jembatan, itu percuma. Karena semua akan jatuh juga ke neraka. Di akhirat nanti, Tuhan sangat cepat hisapnya, tidak perlu jembatan-jembatanan atau tetek bengek lagi. Tidak ada lagi tes-tesan atau ujian lagi. Semua tes yang kita alami sebagai manusia, terjadi di kehidupan dunia. Mengikuti Sirotol Mustaqim, berarti mengikuti jalur jalan kebenaran dalam dunia ini. Jalur ini pun sangat sulit dilalui, karena banyak rintangan, dan merupakan janji iblis untuk selalu menggelincirkan manusia sampai hari kiamat. Al-Quran berfungsi memberikan informasi jalan kebenaran tersebut, dan informasi yang harus kita proses atau olah menggunakan akal pikiran, supaya bisa menjadi petunjuk untuk memilih dan mengikuti jalan kebenaran. Karena kalau Quran hanya dibaca dan dihafal, apalagi hanya dilakukan tanpa pemahaman, kita hanya seperti burung beo yang bisa membaca Al-Quran. Setahu saya, burung beo tidak akan masuk neraka atau surga.